Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Pembacaan umum untuk banyak orang. Semua yang nonton. Energi masalah rame-rame ya, kolektif. Jadi silakan kalian nonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian memahami sepenuhnya. Dan kalian bisa menyesuaikan, memilah dan memilih bagian-bagian yang cocok saja ambil. Ya. Kalau ada yang nggak cocok, kalian abaikan. Oke, ada yang tidak menyenangkan, abaikan. Oke, kita mulai yuk. Energi general kali ini apa yang ditunjukkan oleh semesta. Kita lihat dulu energi kamu, apapun dari semesta yang ditunjukkan, akan saya bacakan apa adanya. Untuk tema, ngikutin saja apa yang ditunjukkan semesta, temanya, ya itu yang kita pakai ya. Kita ngalir aja, bukan bukan karangan saya, judul dan temanya, oke? Yuk, kita mulai. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan kali ini ya. Dan hanya percaya kepada Tuhan. Ini hanya bacaan tarot, bisa benar, bisa salah, bisa terbolak-balik juga. Vice versa, antara energi kamu, energi seseorang yang kamu pikirkan bisa terbalik-balik gitu. Oke, kalau ingin dibacakan untuk kamu nggak rame-rame, nggak terbolak-balik ya, nggak membingungkan, kalian bisa personal reading. Ya, konsultasi pribadi, private reading. Caranya nanti di akhir video akan saya jelaskan, oke? Kita mulai. Kita lihat yuk energi kamu dulu ya. Energi kamu bisa perasaan kamu atau yang sesuatu yang terjadi pada kamu. Bisa sudah terjadi, sedang terjadi, sudah pernah terjadi dulu-dulunya. Tapi saya tidak membacakan untuk yang akan terjadi apa. Ya, oke. Kita lihat. Semua yang nonton silakan simak baik-baik, fokus ke kartunya, tapi tetap rileks ya. Dan pergunakan intuisi dan kalian juga harus punya apa ya, akal sehat atau nalar untuk menyesuaikan dengan kejadian nyatanya atau kenyataan atau sesuatu yang real yang kamu alami. Kalau nggak sama, jangan dipaksakan. Berarti mungkin bacaan ini kalau nggak cocok ya mungkin energi orang lain yang ditunjukkan oleh semesta. Paham ya? Kita lihat. Yuk. Energi semua yang nonton. Bagaimana sih kamu ini ditunjukkan tentang kamu apanya ini? Kehidupan kamu atau sifat kamu? Oke. Saya lihat kamu orangnya cukup bijak karena kamu bukan orang yang nggak pinter ya. Bukan orang yang pemikirannya pendek, tapi kamu itu pemikirannya panjang karena ilmunya juga panjang. Dalam menyikapi sesuatu juga bijak. Bukan orang yang terlalu sensitif hanya karena satu keadaan, hanya karena omongan orang, kamu dalam menanggapi sesuatu pun itu bijak, elegan, nggak norak, nggak kampungan. Ini kamu, ya, ilmu kamu banyak, mungkin pergaulan kamu juga luas. Lanjut ya. Banyak di sini yang religius ya, banyak yang juga pemuka agama. Ya. Nggak ada bunda pemuka agama yang baca tarot. Kalau pemuka agama yang tahu tarot itu apa, ya mungkin ya lihat karena tarot untuk saya, ya tarot di saya itu bukan meramal, tapi bagaimana kita menyikapi satu permasalahan dari wacana-wacana yang lebih positif itu. Ya, jadi kalau kalian berharap tarot di saya itu ramalan tentang prediksi yang seakan-akan sok tahu, saya nggak gitu. Soal apa ya, persepsi, asumsi, saya serahkan kepada yang nonton. Tergantung ngolahnya. Kalau kalian cerdas, ngolahnya bagus. Kalau kalian mungkin males mikir, ya mungkin nggak suka dengan bacaan saya. It's okay. Oke, kalian kena apa ya, masa kecilnya menyenangkan kalau menurut saya banyak yang menyayangi. Bahkan sampai sekarang, nggak heran kalau kalian itu banyak yang menyayangi, banyak yang respect, hormat sama kamu, segan. Karena kamu orangnya bijak, kamu orangnya nggak bisa dikatakan secara pemikiran, secara sikap kamu itu, kualitas, punya nilai, punya value. Kamu bertumbuh menjadi seseorang yang
tumbuh dengan kasih sayang. Kamu punya banyak teman masa kecil sampai kamu sekarang itu temanmu banyak ya. Six of Cups itu, cups adalah energi, perasaan emosional, kasih sayang, ya batin. Batin kamu bertumbuh dengan sangat baik. Kamu punya sahabat setia, banyak sahabat kamu, nggak cuma satu. Oke, lanjut ya. Kamu pernah mengalami patah hati, patah hati, patah hati, depresi. Padahal secara ilmu ya, secara otak, mohon maaf ya, bukannya kasar, secara pemikiran kamu itu oke. Saya melihatnya di sini kamu ada kehilangan sahabat, kehilangan orang yang bertumbuh bersama kamu, sahabat kamu. Bisa bisa di sini, seseorang yang memang terhubung sama kamu, ini bukan hanya sahabat ya, mungkin juga ada hubungan asmara. Mmm, kamu kalau soal asmara, soal perasaan, walaupun kamu, mohon maaf, otaknya pintar, ilmunya banyak, mohon maaf lemah, gampang jatuh, gampang terpuruk, gampang stres. Coba kalau suruh mikirin, apa seumpamanya kalian di bidang hitung-hitungan ya matematika, mau serumit apapun, oke aja. Tapi kalau soal perasaan lemah, ya lemah. Oke, lanjut. Nggak tahu ya saat ini atau ini sudah pernah kamu alami. Walaupun kamu pintar ada kalanya kamu itu tidak mempergunakan kepintaran kamu, ilmu yang kamu miliki. Seakan hilang gitu, ya. Seakan menjadi, mohon maaf, bodoh seketika, ya. Bisa karena cinta, karena pertemanan, karena perasaan-perasaan tadi yang sangat mendominasi energi kamu. Jadi sini kamu mungkin saat ini atau pernah ya, pernah bangkit dari kondisi itu, dari keterpurukan, patah hati, hilang semangat, sedih, kesedihan karena orang yang bersama kamu, bisa sahabat, bisa apapun ini, ya. Kalau soal semangat untuk bangkit ya karena ya itu tadi kamu orangnya cerdas ya, walaupun terpuruk pun kamu selalu berusaha dengan logika kamu, logikanya mantap di sini. Maka dari itu seperti di awal tadi saya pembukaan tadi ya, itu menyinggung soal sesuaikan dengan logika. Karena apa? Rupanya di sini energi yang ketarik adalah orang-orang yang logikanya dipakai, ya nalar dan akal sehatnya itu jalan kencang. Oke. Jadi memang pinter ada kalanya terpuruk dalam satu permasalahan tentang perasaan, tapi nggak ngilangin pinternya kok. Ada kalanya kamu bangkit lagi jadi seseorang yang pinter lagi. Oke. Ini yang ketarik tentang kamu. Sampai sini adakah dari kalian yang cocok, yang merasakan secara intuisi, setiap manusia punya intuisi. Silakan kalian sesuaikan, sekalian rasakan benar-benar apakah kalian ini ada energi kamu yang terbaca di sini, yang ditunjukkan oleh semesta. Ya, bijak-bijak dalam menyikapi, bijak-bijak dalam berkomentar. Oke? Kalau kalian resonate silahkan tulis di komentar, kalau nggak resonate juga monggo silahkan tulis di komentar. Oke, kita lihat. Kenapa hari ini saya lebih banyak ngomong oke ya. Oke, ada apa dengan oke? Kita lihat seseorang yang kamu pikirkan ya. Nanti aja ya. Nanti ya. Nanti. Bisa sih sekarang nggak apa-apa. Aku itu kalau ini bikin konten nggak mau, oh nanti saya ginikan, ada konsepnya enggak. Saya ambil kartu, saya baca, terserah semesta menunjukkan apa. Dan itu yang saya bacakan. Dan semoga bacaan saya itu manfaat, itu aja. Walaupun ada buzzer ya yang mengomentari. Ada yang kemarin, konten saya yang kemarin sebelum ini, ya di bawahnya ini. Lihat itu sudah saya sematkan. Katanya aku songong loh. Loh ya sudah lama. Dari dulu kok songong loh, lah kok nonton terus, makasih ya. Memang songong lah ngapain. Nah kan kenapa? Emang songong aku.
Kita lihat yuk seseorang yang kamu pikir. Senang loh punya penggemar macam-macam itu. Orang yang haters pun nonton terus loh. Betapa bangganya diriku. Aku dipantau loh. Ya, selebritis kan memang gitu ya. Bunda sombong. Iya, sombong saya. Sombong dan songong. Oke. Nine of Cups. Orang ini nggak mau modelnya itu yang nggak mau sedih-sedih ya. Sekalinya dia punya mood yang bagus, dia itu modelnya yang traktir-traktir, yang happy-happy, hambur-hambur uang Bunda, yes. Ya, kalau saat punya uang, punya rezeki habis gajian, oh seneng-seneng dia. Itu modelnya. Aku lihat kamu sering ketemu sama orang ini, ya itu. Mungkin makan-makan, mungkin kencan, traktiran. Orang ini sangat menyayangi keluarga, pertama itu. Kedua, memang banyak perasaan atau emosinya itu bertumbuh, terbina, terbentuk dari pola didik keluarga. Ya, saya merasakan orang ini sangat dekat dengan keluarganya. Saya nggak tahu apakah kamu juga termasuk dari keluarganya. Yang jelas dia itu kalau cewek itu family woman, kalau cowok family man. Ya, oke. Bisa juga dia kalau punya uang itu nyeneng-nyenengin keluarganya. Wajar berarti ya. Orang ini orang yang kuat ya. Orang yang kuat nahan juga. Orangnya nggak mudah curhat. Tapi beberapa di sini, nggak semuanya orang yang ketarik di sini energinya. Seseorang yang kamu pikirkan itu ya agak sensitif pemikirannya, agak overthinking dan agak baperan. Ya, kalau dia overthinking, dia baperan, dia itu justru menarik diri, ya, menarik diri menghindari masalah dan seakan cuek dan nggak mau tahu. Itu orangnya. Oke, sampai sini adakah dari kalian yang resonate? Ini seseorang yang kamu pikirkan. Ada kalanya pembacaan ini itu terbalik ya, justru kamu yang ini, dia yang ini. Oke, paham sampai sini? Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak, semoga berkah. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, itu hanyalah potongannya saja. Yang lengkap hanyalah di YouTube. Oke, kita lihat yuk untuk cerita kamu dan dia seperti apa. Oke, kita lihat koneksi kamu sama dia ya, cerita kamu sama dia. Bisa apapun koneksinya, bisa tentang kisahnya. Semoga semesta menunjukkan yang baik-baik ya. Bosen aku sama yang nggak baik-baik. Kita lihat, fokus ke kartunya ya. Ini masih satu kartu, saya ambil 3. Nanti saya ambil di deck yang kedua. Saya ambil tanpa saya jelaskan dulu, nggak usah ya, langsung aja. Saya ambil 3, satu persatu, biar yang lompat aja. Ini banyak yang circle pertemanan juga. Bottom ya. Yang reverse saya nggak baca. Oh, nanti saya jadinya Juliha. Juleha. Enggak saya tutup ini. Saya taruh sini. Oke, lanjut kartu kedua. Kartu kedua. Saya bilang tadi kartu ketua. Ketua Karang Taruna. Dua. Sabar ya, fokus ke kartunya.
Oke, di sini jelas sekali yang saya rasakan tentang koneksi dalam satu circle atau satu circle yang baru. Jadi di sini ada adaptasi atau ada penyesuaian terhadap terhadap hubungan ini, terhadap hubungan kamu bersama dia. Saya lebih melihatnya kamu di sini adalah orang yang mungkin dulunya banyak sahabat, banyak terbuka, tapi saat ini mungkin lebih banyak tertutup, ya, tertutup. Saya nggak tahu ini bisa kamu, bisa dia, tapi saya lebih melihatnya ke arah kamu. Karena apa? Mungkin kamu pernah atau ada trauma tentang soal pertemanan atau soal hubungan apapun, bukan hanya pertemanan, bisa hubungan asmara juga, di mana kamu sama dia ini sebenarnya dipertemukan, ada yang karena takdir, ada yang memang dipertemukan karena satu situasi kondisi yang mungkin kamu nggak, eee, memang, dalam situasi kondisi itu kamu mencari teman, gitu. Ya, saya melihatnya nih gosip. Kalau gosip itu kan berkaitan dengan pihak luar diri kamu yang membicarakan tentang kamu atau menilai tentang diri kamu. Di sini kamu memang orang yang sangat takut ya, atau mungkin dia ya. Kalau saya lihat kalau ke dia, lebih kepada dia ini orangnya nggak, kalau punya ada masalah, ada menghindar gitu loh. Mungkin ini membuat kamu yang di situ agak agak sensitif, kenapa sih dia kok kayak menghindar, kayak, mmm, menjauh, ada perubahan, kayak tidak kamu jadi penasaran tentang orang ini gitu loh. Bentar, oke, ya, kamu sangat ingin tahu tentang banyak tentang orang ini, karena mungkin ini bisa teman baru. Orang lama pun ada, tapi yang sikapnya berubah. Yang jelas koneksinya ini ya, nggak ada koneksi twin flame, soulmate, ataupun karmik. Walaupun bagi saya koneksi yang istilah-istilah itu nggak ngaruh buat saya. Saya cuman yang penting bagaimana menyikapi satu hubungan atau menyikapi seseorang itu aja. Oke, jadi ini ada yang dipertemukan karena takdir. Cuman kamu sangat khawatir dengan koneksi ini. Saya merasakannya dan kamu ingin banyak tahu tentang orang ini. Kamu nggak mau penilaian orang lain atau khususnya penilaian tentang orang ini itu miring tentang kamu. Karena di sini kamu itu merasa diri kamu itu punya value, punya nilai, tapi secara kepercayaan diri saya lihatnya ya kurang ya, kurang. Dan kamu agak overthinking karena mungkin luka batin atau pernah patah hati tadi ya, depresi. Pernah stres terhadap satu koneksi, terhadap satu hubungan. Oke, sampai sini ada yang masuk? Ceritanya untuk kamu bisa kamu rasakan apakah ini energi kamu yang ketarik? Kita lihat yuk, bagaimana kamu, energi kamu kepada orang. Aku jadi penasaran karena kenapa kamu kok overthinking gitu loh. Lihat ya, energi kamu ke dia. Nanti kita lihat energi dia ke kamu. Energi kamu ke dia. Oke, kamu merasanya sudah cukup bijak, cukup cukup melakukan atau bersikap yang benar terhadap hubungan bersama dia. Bagaimana energi kamu ke dia? Dua ya, saya nggak ambil ya. Sekilas ada rasa sakit, nggak tahu kenapa. Dua, energi kamu ke dia. Eight of Cups. Kamu merasa atau memang kamu meninggalkan dia. Ini energi meninggalkan energinya ya. Jadi mungkin menjauh, mungkin nggak sementara nggak mau terkoneksi, sementara nggak mau terhubung, atau kamu merasakan orang ini kayak ada perubahan, kayak seakan-akan menjauh ya. Tapi saya lebih melihatnya itu hanya perasaan kamu saja.
Tapi kita cek ya, kalau memang realita bukan hanya perasaan kamu saja, ya berarti benar ya. Lebih percaya ke, oke, secara kamu, oh 2, nggak mau. Lihat ya, koneksi, energi kamu ke dia. Ten of Wands. Kamu kepikiran banget ya tentang uh, tentang dia. Perasaan aku benar-benar aja tuh, aku apa salah ya? Apa aku punya salah ya? Ya, ini perasaan kamu page ya. Apa ya? Kayak kayak gamang gitu, berubah-ubah. Berubah-ubah. Energi kamu ke dia itu memandangnya atau merasakannya itu dengan energi yang mohon maaf kurang dewasa gitu ya. Kartunya seperti itu teman-teman ya. Saya nggak tahu kejadian nyatanya dan saya nggak mau bilang ini benar ya. Bisa juga salah. Bisa juga energinya bukan kamu tapi energi orang lain yang terbaca. Oke. Kita lihat ya energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Apakah dia memang menjauh dari kamu? Coba kita lihat energinya ke kamu seperti apa. Apakah seperti yang kamu pikirkan? Oke, di sini memang ada mungkin perubahan sikap atau perubahan ritme hubungan ya. Kayaknya dia kok di telepon kok kadang reject atau nggak diangkat atau nggak balas chat ya. Di sini saya melihatnya mungkin tidak ada kaitannya sama kamu sih. Kenapa dia seperti itu? Dia sedang ini sedang ya fokus ke dirinya sendiri, bukan ke kamu, ke urusan-urusannya sendiri. Jadi kalau kamu yang mungkin memikirkan, gimana ya dia, kenapa sih dia gitu, namun dia lagi mikirin dirinya sendiri, nggak mikirin kamu, gitu loh ya. Oke, di Empress. Saya nggak tahu teman-teman, energi dia ke kamu. Ah, saya melihatnya di sini, dia juga melihatnya kamu agak tertutup ya. Tertutup dan menurut pandangan dia ada sekilas di sini, kamu agak baperan. Ya, saya nggak tahu ya, bisa benar bisa salah kok, bisa energi kamu bisa bukan. Yang ditunjukkan kartu cuman ini. Oke, dia, energi dia ke kamu. Kamu itu penuh kasih. Kalau kamu bilang, aku sudah cukup bijak, cukup berusaha untuk sangat bijak dan baik sama dia loh bunda. Iya, dia juga menganggapnya kamu sangat baik. Gitu. Nah kemudian kenapa dia berubah? Lalu dia punya urusan sendiri kok. Ya, yang mungkin kamu nggak tahu. Oke? Yang mungkin dia nggak cerita ke kamu. Ini keluar terakhir. Lebih baik enggak ya? Nanti ragu. Satu aja. Oke. Nine of Pentacles. Oke. Dia memang koneksinya ke kamu. Gini. Dia itu mau deketin kamu. Mau mau effort lah. Mau bersikap, bertindak ke kamu itu mikir juga. Karena dia mungkin mikirnya, kamu kan orangnya tertutup. Kamu orangnya nggak bisa diduga dalamnya hatimu dan ya itu tadi ada sekilas dia merasakan kamu agak baperan jadi dia ada kehati-hatian mungkin dia berpikirnya energinya dia ke kamu ya dia berpikir bahwa apakah kamu pas pingin sendiri atau memang kamu itu nggak bisa kayak orang lain yang ujak-ujuk gitu loh apa ya langsungan apa ya namanya ya itulah itu dia nggak gitu ke kamu, tapi energi dia ke kamu, dia menganggap bahwa kamu itu baik gitu, baik. Kemudian nggak ada pemikiran dia yang negatif saya lihat tentang kamu, cuman dia punya pikiran kamu agak baperan, sensitif, sama kamu agak tertutup itu aja. Mungkin dia lebih berhati-hati ke kamu. Kok kayaknya koneksinya kurang nyambung ya? Kamu yang berpikiran atau ingin tahu banyak tentang pendapat orang ini, bagaimana dia ke kamu.
Tapi orang ini ke kamu yang penting positif aja gitu. Coba saya lihat koneksi kamu berdua ya dari energi ini. Koneksinya gimana? Koneksinya tuh kan akhirnya ini ada stagnasi ya, lebih kepada energi yang nggak nyambung, saya lihat ya. Kamu berpikiran banyak tentang dia, dianya cukup simple aja, yang penting kamu baik gitu, tapi kamu tertutup. Koneksinya Three of Pentacles, ada kerjasama ya di antara kamu berdua, entah teman kerja, entah memang terkoneksi cinta segitiga di sini ada soal berbagi-bagi. Jadi mungkin kalian kalau dalam satu circle bukan hanya kau dan dia, mungkin ada teman-teman yang lain. Kemudian kalau memang kamu hubungan asmara, kamu sama dia ada orang lain gitu. Hubungan pernikahan juga mungkin ada orang lain. Dan di sini koneksinya agak stuck ya, nggak terlalu Five of Swords ya, banyak perbedaan ya. Bisa jadi yang saya katakan tadi bahwa perbedaannya adalah kamu itu eh, terlalu overthinking sama menyikapi hubungan ini atau apa ya, gimana terlalu khawatir akan penilaian dia, pandangan dia, atau perasaan dia sama kamu. Tapi sebenarnya di sini koneksinya itu akhirnya banyak perbedaan. Akhirnya apa? Koneksinya nggak nyambung. Sorry ya. Kalau biasanya sering sekali yang terbaca di sini adalah koneksinya masih sangat nyambung ya. Dan di sini keinginannya berbeda-beda kalau saya lihat ya. Eh, kamu mungkin inginnya selalu orang berpikir positif tentang kamu, bersikap positif sama kamu. Sementara orang ini ya, terkhusus orang ini punya banyak tujuan ya, nggak hanya mikirin kamu. Oke, mohon maaf ya, yang ditunjukkan kartu cuman itu. Jadi saya nggak mau mengarang-arang, oh ya dia sangat mencintaimu, ya dia ingin sekali menemuimu, ingin dekat selalu denganmu, enggak ya, I'm sorry. Jadi itu, semoga kalian tidak terlalu sensitif karena ini pembacaan rame-rame bukan untuk kamu sendiri. Kalau memang negatif atau mungkin kamu nggak suka, anggap saja bacaannya untuk orang lain, bukan untuk kamu. Oke, kita lanjut yuk. Terus kita lihat yuk tentang sebenarnya perasaan dia ke kamu seperti apa. Ada marah, ada mangkel, dongkol, atau sayang, kasih sayang, atau cinta, atau apa ya. Kita lihat. Hubungan apapun, kamu yang sesuaikan. Saya yang tanya sama semesta. Kamu nonton, kamu sesuaikan. Bagaimana sih perasaan dia ke kamu? Perasaan dia ke kamu naik turun, juggling. Ini Two of Pentacles. Itu sesuatu yang bingung, gak stabil. Jadi perasaan dia ke kamu itu ya kadang oke, kadang enggak. Sekali lagi ya, rupanya kamu itu bukan prioritas dalam pemikiran dia. Gitu. Lanjut ya. Perasaan dia ke kamu. Kalau memang kamu ada hubungan kerja atau hubungan ada take and give ya di dalamnya. Di sini itu ya yang penting eh, kita bicara mengistilahkannya kerjasama ya. Yang penting kerjasamanya itu oke, saling memberi dan menerima dengan ikhlas, it's okay. Perasaan dia yang penting imbang aja sih. Gitu. Oke, temperance. Ya, sekali lagi ini menguatkan kartu sebelumnya bahwa perasaan dia ke kamu itu sebenarnya sederhana saja kok. Ya, sederhana saja. Saat aku bisa kita bisa take and give yang enak ya, aku nyaman, kamu nyaman, nggak ada masalah.
Tapi memang perasaan aku ke kamu ya timbul tenggelam bisa dikatakan seperti itu ya, juggling naik turun ya. Karena fokus aku nggak hanya ke hubungan aku sama kamu. Intinya dia ini, mohon maaf ya, kurang mikirin kamu, ya. Mungkin kamu yang terlalu mikirin dia. Mohon maaf, ya. Bisa cocok, bisa enggak, bisa energi. Tapi di sini dia tidak meninggalkan kamu ya. Ada di sini the lover, kalau memang kalian hubungan asmara, di sini perasaan dia lebih kepada nafsu. Nafsu itu bukan hanya nafsu seksual, tapi lebih ke ego, di mana nggak ingin pisah, melekat, ya. Kalaupun memang tidak pas nggak bisa sama-sama, nggak bisa komunikasi atau nggak bisa terkoneksi, ya dia nggak lepas kok ya. Dia mungkin masih mantau kamu, masih melihat kamu, ya. Nggak kemudian lupa plus gitu, enggak. Ya itu perasaan dia ke kamu. Oke, kemudian kita lihat ya, sebenarnya dia itu maunya apa sih dalam hubungan bersama kamu. Kalau saya lihat maunya sederhana aja sih, simple-simple. Orang ini nggak terlalu ribet-ribet sama hubungan sama kamu. Ya, enteng gitu loh. Oke, kita lihat ya, apa sih mau dia? Kita lihat mau dia apa. Oh, kok kartu ini? Bentar ya, keliru aku ambil kartu. Apa sih mau dia dalam hubungan bersama kamu? Niatnya. Jadi di sini nggak ada kemarahan, nggak ada kebencian, biasa aja. Aku lihat. Aku lihat. Apa sih maunya kamu? The Hierophant. Ya. Kita sesuai aturan aja lah ya. Kalau namanya kita berdasarkan basicnya ya, hubungan kamu apa. Sesuai aturannya aja. Kalau seumpamanya TTM ya berarti kan nggak ada aturan yang mengikat gitu loh. Kalau hubungan kerja ya gimana sih, profesional aja. Kalau memang hubungan pernikahan ya gimana lagi. Memang harus 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 tetap jalan apapun. Guru dan murid, atasan dan bawahan ya sesuai rules aja lah gitu lah. Itu mau dia. Oke. Banyak kali. Yang imbang aja lah, justice ya. Justice, keadilan. Imbang aja deh. Bener kan? Seperti yang sebelumnya. Seperti kartu ini. Oke, kita lihat lagi ya. Apa mau kamu? Tapi nggak imbang, Bunda. Dia itu banyak aku. Ya kamu jangan mau. Nggak usah. Six of Chalices. Yang penting ya, kita tetap jaga hubungan. Six of Chalices lebih pada ini. Ya, pertemanan. Hubungan yang lama sudah berjalan. Ya kita jagalah bagaimana sebaiknya. Knight of Chalices. Ya. Oke, Knight of Chalices itu gimana menjaganya sih? Bagaimana menjaga hubungan? Maunya jaga hubungan aja baik, nggak ada apa-apa, ya nggak ada masalah. Ya semua orang maunya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari energi keseluruhan ya kesimpulan saya mungkin yang sebelah kiri. Semoga kamu bukan yang sebelah kiri ya. Karena maunya yang sebelah kanan itu hubungan itu entah apapun ya, yang penting harmonis gitu aja. Nggak terlalu memikirkan, nggak terlalu apa ya, terlalu pakai perasaan, pakai pikiran, nggak terlalu overthinking gitu. Karena hidup kita fokusnya banyak, nggak hanya hubungan gitu. Oke, kemudian kita lihat inisial ya. Inisial ini sebagai tambahan bisa memantapkan bacaan yang sudah ada. Kalau memang bacaannya cocok, ini hanya memantapkan. Kalau memang nggak ada inisialnya nggak ada, nggak ada masalah gitu maksud saya. Untuk apa kasih inisial kalau nggak penting? Memang nggak penting. Kartu pun nggak penting sebenarnya. Yang penting bagaimana kita memandang hidup ini dengan hal-hal yang positif, dengan sudut pandang positif itu. Kalau nggak penting ngapain baca tarot? Karena saya punya ilmu tarot, saya berbagi, siapa tahu berguna. Jadi nggak ada masalah. Next ya. Oke. Ye, Yuli nih aku.
Ya, waduh, yaks, ada yang X sudah mantan, ya sudahlah nggak usah terlalu kepikiran dan, ingin tahu tentang, perasaan dia, ininya dia, nanti bikin kamu overthinking. Mantan teman, mantan atasan, mantan ini. Sesuatu yang mengganjal di diri kita, terkadang memang kita harus berdamai dengan keadaan itu. Oke, F. Jadi ini bacaannya atau temanya, kenapa temanya gitu sih Bunda? Loh ya nggak tahu, aku nggak ikut-ikut. Semesta tunjukkan ini lewat kartu yang melompat. Oke, saya cuman bacain tok. Jadi ini inisialnya silakan kalian sesuaikan, nggak ada nggak apa-apa. Kalau memang ada dan bacaannya cocok berarti mantap. Mungkin memang energi kamu yang ketarik. Jadi kamu silakan ambil sisi-sisi positifnya saja, yang negatif buang aja. Karena nih pembacaan rame-rame nggak bisa dijadikan acuan. Oke? Pesan semestanya apa? Pesan dari saya apa? Relax lah. Ya, jangan terlalu overthinking. Karena nggak ada gunanya. Ya, belum tentu yang kamu pikirkan itu benar. Ya, kalaupun benar, sebaiknya kamu kuatkan mental kamu supaya kamu bisa apa ya berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kenyataan. Kalau kamu overthinking itu yang tersisa kamu, yang kamu pikirin enggak. Keadaan pun kita kan hanya manusia nggak bisa mengubah keadaan. Kita berdoa dengan berjuang, berdoa dan berjuang ya, berusaha. Tapi kalau terlalu dipikirkan itu buang-buang energi. Ya kalau iya, kalau enggak gitu. Kalau saran saya sih seperti itu. Kalau untuk orang yang kanan, kalau terlalu cuek, ya saya nggak nyalahin yang kanan, nggak membela yang kanan, terus menyalahkan yang kiri, nggak juga. Tapi yang kanan ini adalah orang-orang yang dia punya banyak urusan itu, ya kita kan nggak bisa memaksakan orang untuk memikirkan begini, harus begini dan begitu. Pikirannya seperti ini sih. Gitu. Kalau kamu nonton dari awal. Saran saya nggak selalu bijak kok. Ini hanya pandangan saya. Pandangan setiap orang bisa berbeda. Mungkin kamu punya pandangan lain, monggo silakan. Jadi saran dari saya bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan. Saya mau lihat saran dari semesta apa, ya. Saya ambil satu dari sini. Tadi saya pause nggak sih? Saya pause kan untuk ngambil kartu. Takutnya ngabisin durasi aku ngambil kartu. Kartu nggak dipersiapkan, enggak. Memang nggak pernah saya siapkan. Saya ambil sesuai hati. Receive with love and appreciation. Oke. Sarannya menerima apapun keadaan ya, keadaannya bikin kamu penasaran atau apa, intinya adalah lebih ke berdamai sama diri sendiri sih, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita lanjut ya. Pesan semestanya apa? Oke, ini yang keluar duluan. Ini kasih 2 ya wis lah. Focusing dedication to achieve resulting from the rules imposed. Oke, memang terkadang harus ada pengorbanan dalam artian, eee, bukan pengorbanan yang gimana ya, mungkin kamu mikir, "Aku sudah berkorban, aku sudah berusaha, tapi kok seperti ini, dia kok ke aku seperti ini." Lebih baik kamu dedication to achieve, dalam artian mendedikasikan apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, ya. Nggak usah berharap achieve dari orang lain atau mungkin penghargaan dari orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri, oke? Itu aja sih intuisi saya dalam membaca kartu tarotnya seperti itu. Coba ini yang terakhir ya. Apa sih pesan semestanya? Pada intinya cuma satu kok.
Jangan terlalu overthinking. Belum tentu yang kamu pikirkan benar, belum tentu yang kamu pikirkan terjadi. Bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Jadi kamu harus menjaga hati kamu, termasuk juga mungkin hati itu juga dari pikiran. Kalau pikiran kamu cerah, positif, nggak overthinking, hati kamu damai. Kalau kamu overthinking, hati kamu pasti tidak damai. Jadi di sini suruh jaga hati kamu dengan cara apa? Yaitu tadi, mendedikasikan lebih ke diri kamu sendiri aja deh. Jangan terlalu jangan terlalu memikirkan validasi dari orang lain, bagaimana dia ke kamu, mereka ke kamu. Yang penting kamu baik aja. Jaga hati kamu, yakinlah bahwa kalau kamu baik sama orang, kalau memang orang itu yang kamu baikin, semua orang yang kamu baikin nggak baik sama kamu, nggak ada masalah, perhitungannya bukan dengan manusia tapi dengan semesta. Itu aja. Oke. Semoga bacaan ini ada hal yang positif yang bisa kamu serap. Saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan atau pembacaan saya kurang asik bagi kamu. Mohon maaf, saya mampunya cuma seperti ini. Dan saya bukan hanya mengandalkan intuisi tapi berdasarkan kartu yang ditunjukkan oleh semesta yang melompat ya, yang terbuka sendiri, yang jumping, yang terbuka sendiriku. Yo, jadi semoga bacaan ini manfaat ya, manfaat sehingga berkah untuk saya dan berkah untuk yang nonton. Untuk kalian, eee, saya ingatkan lagi untuk kalian bahwa pembacaan ini nggak bisa dijadikan acuan, ini general dan ini hanyalah kartu. Tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kalau kalian nggak ingin, rame-rame seperti ini, ingin dibacakan sendiri, silahkan personal reading, konsultasi pribadi atau private reading. Caranya silahkan cek bio profil atau cek video deskripsi video YouTube saya. Di setiap video saya ada pembacaan saya dengan video call interaksi langsung tanpa dibatasi pertanyaan, tidak ada harga per pertanyaan. Kalau di platform yang lainnya kalian bisa cek profil ya, di sana ada, akan diarahkan ke YouTube karena memang nomor telepon admin saya hanya saya cantumkan di deskripsi video YouTube. Jadi hanya untuk yang memang benar-benar mau baca, mau serius membaca dengan saya, itu silakan hubungi admin saya namanya Kak Flori, nomornya ada di setiap video YouTube saya, di deskripsinya ya. Dan silakan kalian ketik daftar tarot. Selain daftar tarot mungkin tidak akan terbaca dan mungkin tidak akan terbalas. Apa yang dikirimkan oleh admin, balasan dari admin, monggo silakan dibaca dengan seksama karena semua rules-nya sudah jelas dituliskan dan dikirimkan kepada kalian. Yang diproses untuk pembacaan langsung dengan saya, dengan penjadwalan ya, itu yang memenuhi syarat. Supaya memenuhi syarat seperti apa? Baca, ada syarat-syaratnya, oke? Jadi saya kira itu saja, semoga kalian berkenan dan senang sama bacaan saya sehingga yang belum subscribe mau subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.